Halo teman-teman, ketemu lagi di Mas Aryo Channel, terus belajar, terus tumbuh. Nah, kali ini teman-teman saya mau mencoba hadir dengan format audio saja. Kalau teman-teman suka, nanti kita akan teruskan ya hadir dalam format audio sehingga lebih ringan kuota. Jadi teman-teman tidak boros kuota menonton video saya berbicara tapi cukup mendengarkan suara, karena saya pikir materi yang disampaikan juga cukup didengar dalam format suara sebenarnya teman-teman. Nah, teman-teman bisa tulis di kolom komentar suka atau tidak, mendukung atau tidak kalau konten-konten selanjutnya kita akan buat dalam format suara teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung, teman-teman juga boleh menuliskan di kolom komentar nyaman atau tidak dengan format seperti ini. Dan juga tentu jangan lupa ya klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya yang gambar lonceng itu. Teman-teman, sebagai pedagang, sebagai penjual, ada satu hal yang harus kita perhatikan dari konsumen ya. Salah satu hal ini adalah kepuasan mereka, kepuasan para konsumen. Sebenarnya sudah puas belum mereka berbelanja di tempat kita, atau bahkan mungkin malah terpaksa ya berbelanja di tempat kita, terpaksa karena mungkin toko yang lain tutup atau toko yang lain jauh atau karena hujan saja. Jadi mereka berbelanja di tempat kita. Nah, ini cukup penting teman-teman memperhatikan kepuasan konsumen, karena pengaruhnya ya, pengaruh kepuasan konsumen itu selain kepada penjualan juga berpengaruh kepada pertumbuhan usaha kita sendiri. Nah, rata-rata konsumen yang puas itu akan merekomendasikan tempat usaha kita ke orang lain, akan mengajak konsumen lain untuk datang. Nah, teman-teman, saya sebenarnya sudah yakin kalau kalian juga memperhatikan kepuasan konsumennya ya. Tapi kita masih bisa meningkatkan lagi teman-teman. Kepuasan konsumen ini masih bisa kita tingkatkan lagi, masih bisa kita raih lagi, bahkan dari banyak sisi ya. Setidaknya ada 5 hal, ada 5 sisi atau ada 5 alasan kenapa sih seorang konsumen itu merasa puas ketika berbelanja di suatu tempat. Nah, nanti kita bisa memaksimalkan di tempat kita poin-poin mana saja yang kira-kira bisa diterapkan di tempat usaha kita teman-teman. Yang pertama teman-teman, konsumen itu puas karena hal-hal yang fisik. Nah, hal fisik ini misalnya produknya, barangnya bagus, warnanya cocok sesuai dengan yang mereka inginkan, kemudian modelnya juga bagus teman-teman. Jadi mereka puas dengan produknya itu, keseluruhan kualitasnya, kemudian puas dengan harganya misalnya. Ini juga termasuk hal-hal yang fisik, tangible, bisa diukur. Harga itu kan bisa diukur teman-teman, ada nominalnya. Dan setiap konsumen itu punya range sendiri. Menurut mereka itu murah atau mahal, mereka punya pertimbangannya sendiri, dan setiap konsumen itu beda-beda. Nah, ketika pertimbangan konsumen itu sesuai dengan harga yang kita berikan dan mereka puas, ya mereka bisa mendapatkan kepuasan dari sisi harga itu. Atau misal contoh yang lain, puas karena yang melayani cantik atau ganteng misalnya. Nah, itu juga satu hal yang fisik teman-teman, itu jangan dilupakan itu. Kemudian yang kedua teman-teman, mereka para konsumen ini puas dari hal-hal yang non fisik, dari hal-hal yang lebih abstrak. Nah, misalnya pelayanan yang cepat, terus pelayanan yang ramah gitu ya. Kita memperhatikan konsumen ketika berbicara, kemudian konsumen merasa dilayani dengan baik. Nah, hal-hal seperti itu yang non fisik seperti itu membuat mereka nyaman dan puas. Atau misalnya yang lain, parkirnya luas gitu teman-teman. Jadi kalau mau keluar masuk ke toko atau ke warung kita itu leluasa, kemudian mereka merasa nyaman. Atau bebas parkir tanpa dipungut biaya. Nah, itu juga bisa berpengaruh teman-teman. Kemudian yang ketiga teman-teman, kepuasan yang datang dari respon yang kita berikan terhadap keluhan yang mereka sampaikan. Nah, kadang konsumen ada aja ya yang punya keluhan. Kita sudah merasa melayani dengan baik, sudah memberikan produk yang baik, tapi tetap aja ada keluhan ya, namanya juga konsumen teman-teman. Nggak apa-apa. Nah, justru di sini kemampuan kita dalam menangani keluhan akan diuji teman-teman. Kalau kita bisa menyelesaikan keluhan konsumen yang awalnya adalah komplain, kemudian bisa kita tangani dengan baik, bahkan terselesaikan, tidak menutup kemungkinan mereka akan jauh lebih loyal daripada sebelum komplain. Nah, kenapa bisa begitu? Mungkin konsumen ini pernah berbelanja di tempat lain juga komplain. Nah, di tempat lain tidak ditanggapi, dicuekin. Nah, tetapi di tempat kita sudah ditanggapi dengan baik, bahkan diselesaikan. Mereka mendapatkan benefit yang luar biasa. Nah, dari situ mereka merasa puas dan merasa cocok berbelanja di tempat kita.
Itu poin yang ketiga teman-teman. Nah kemudian yang keempat, ini adalah konsumen yang puas karena jaminan yang diberikan oleh penjualnya. Ya kalau kita penjualnya ya kita yang memberikan jaminan. Misalnya jaminan kualitas produk atau jaminan purna jual kalau dealer motor itu ya istilahnya ya. Nanti kalau motor merek ini yang kita jual, tenang Pak, spare partnya banyak. Jadi kalau rusak jangan khawatir, pasti ada spare partnya, mudah dicari dan murah harganya. Daripada merek yang satunya kelihatannya keren tapi nanti ada kerusakan sedikit, sulit cari spare part. Misalnya seperti itu jaminan yang kita berikan. Kalau toko elektronik itu ya misalnya garansi ya, beli TV garansi 5 tahun dan sebagainya. Nah kalau warung kelontong apa ini? Warung kelontong, warung sembako misalnya jaminan ketepatan timbangan. Nah beli gula atau beli terigu, tepung, kalau sekilo ya kita jamin Pak, pasti ini beratnya benar-benar sekilo, nggak kami kurangi dan nggak kami lebihin juga. Jadi tepat sekilo. Nanti kalau ditimbang ternyata nggak ada sekilo, kami ganti 2 kali lipat misalnya seperti itu. Nah itu mereka puas karena diberikan jaminan oleh kita. Kemudian yang kelima teman-teman, yang terakhir, ini lebih personal sifatnya teman-teman, yaitu puas karena empati yang diberikan oleh penjual. Empati ini contoh paling gampang ya, kalau misal ada konsumen belanja di tempat kita ambilkan keranjang, monggo silakan pakai keranjang Pak supaya nggak susah ngambil barangnya nanti. Atau nanti ketika mengikat barang-barang di motor, karena pembelinya ini datang pakai motor, beli barang agak banyak harus diikat di jok belakang, nah, mungkin kesulitan, kita datang bantu atau karyawan kita datang bantu untuk mengikat sampai selesai, sampai ikatannya kencang banget. Nah itu juga mereka akan merasa puas, bahkan dilayani sampai dengan selesai, sudah beli sudah selesai, ngikat di motor aja dilayani. Nah mereka akan terpuaskan dari sisi empatinya teman-teman. Nah teman-teman, dari hal tadi saya berharap bisa memberikan sedikit masukan kepada kita semua, sehingga kita bisa lebih memaksimalkan potensi-potensi kepuasan konsumen yang dapat semakin meningkatkan pertumbuhan usaha kita. Nah kalau teman-teman punya pengalaman tentang kepuasan atau bahkan ketidakpuasan konsumen, sekali lagi teman-teman boleh sharing di kolom komentar. Oke, terima kasih. Nah teman-teman, demikianlah video kita kali ini. Jika ada pertanyaan atau kritik dan saran, bisa langsung ditulis di kolom komentar. Nanti akan saya jawab satu persatu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.